Oke, kita sampai pada materi. Jadi rangkaian penyara terkendali ini adalah blok diagram sistem. Jadi untuk menggambarkan suatu peralatan itu kadang-kadang ada rangkaian. Kalau rangkaian ya rangkaian, yaitu untuk analisis. Kalau blok diagram untuk melihat keseluruhan, melihat aliran daya, aliran energi, aliran kendali, itu sistem blok diagram. Kemudian kalau ingin melihat prinsip kerja alat berarti skema. Biasanya kalau kamu belajar motor itu tidak hanya perlu rangkaian, lebih banyak perlu konstruksi rangkaian. Tapi bukan gambar foto ya. Konstruksi motor itu setengah rangkaian. Jadi masih bisa dianalisis, tapi gambarnya jelas, gitu ya. Jadi gambar secara skema jelas. Di mana magnetnya, di mana lilitannya, di mana penguatnya, di mana sikatnya, di mana konektornya itu jelas di skema. Tapi kalau di foto nggak jelas, bagus tapi nggak jelas ya. Kalau di rangkaian itu adalah modal untuk bisa menjelaskan, menganalisis dan memahami prinsip aliran listriknya ya, aliran lebih detail. Sebelum mendesain kamu harus paham rangkaiannya. Kalau sudah mendesain maka kamu memahami konstruksinya. Konstruksinya kayak apa? Jadi rencana membuatnya, ya. Rencana motornya kayak. Nah kalau ini namanya sistem blok diagram. Jadi kalau ini kan penyara terkendali. Kita lihat sumber tegangan ya. Nah, sumber tegangan. Kemudian ini ECR di alat switchingnya untuk mengendalikan. Ini beban. Nah, ECR sendiri itu juga ada yang menghidupkan, yaitu kontrol. Menghidupkannya tentunya dengan berbasis sumber tegangannya biar cocok. Karena Anda memakai sumber tegangan dan sumber tegangan itu ada plus minnya dan ada nolnya juga. Namanya itu apa namanya? Crossing zero ya, crossing zero dari sini. Zero crossing ya. Kalau diambil dari yang lain tetap nggak bisa. Jadi untuk penyara terkendali itu ngambilnya memang harus dari tegangan. Kalau dari Arduino, ya ini dikasih Arduino. Arduino-nya harus dikasih ada crossing zero-nya nanti. Masuk di crossing zero itu memberitahu sumber tegangan mencapai 0. Sumber tegangan mencapai 0. Nanti baru si Arduino tadi membuat kontrolnya. Kontrolnya baru masuk ke gate-nya. Nah, jadi yang membuat dia nyala itu kontrolnya. Ketika ECR itu sudah nyala, daya dari sumber tegangan mengalir ke beban. Terus bagaimana rangkaiannya? Nah ini. Oke, kita lihat rangkaian visunya. Nah, oke. Jadi pertama ECR itu tidak nyala ya. Tidak nyala. Jadi arus hijau tadi langsung masuk ke, ini kebetulan rangkaian kontrolnya jadi satu dengan beban, seri. Ini beban, ini rangkaian kontrol, jadi seri. Ini hanya di paralel dipisahkan di ECR-nya di sini. Ya. Nah, kalau rangkaian seperti ini ada rugi-ruginya. Rugi-ruginya nanti tidak bisa arus merahnya nih, arus beban nanti. Kalau ECR sudah nyala. Jadi ECR sudah nyala nanti kan seperti ini ya. Nah, ini kita merah ini. Jadi ECR nyala dialiri arus gede karena ini 2 ohm. Kalau rugi-ruginya seperti ini, rangkaian seperti ini, maka arus merah tidak boleh lebih kecil dari ini ya. Jadi arus merah tidak boleh lebih kecil dari yang hijau. Arus merah. Jadi monggo pintu gerbang. Ya. Pintu gerbang itu kan gede.
Jadi harus dibuka pada orang gede tertentu, orang gede. Cuma saya yang lewat tuh tidak bisa lebih kecil dari itu. Jadi yang lewat harus lebih besar. Nah, itu masalah. Jadi rangkaian ini ruginya gitu. Jadi pintu gerbang hanya bisa dibuka oleh orang gede, hanya orang tertentu, orang gede. Tetapi yang lewat tuh tidak boleh anak kecil misalnya. Ya. Kalau yang lewat kecil nggak bisa. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Nah, kita lihat nanti rangkaiannya ya. Bisa saja, karena pintu gerbang itu bisa dilewati dari kecil atau besar. Bisa saja. Yang buka memang harus spesial, orang tertentu yang buka. Tapi yang lewat nanti itu bisa kecil, bisa sembarang. Nah, untuk rangkaian seperti ini tidak bisa ya, lebih kecil. Rangkaian. Karena gandeng ya. RL, RMIN, RVAR, RG gandeng. Jadi nggak bisa. Nah, untuk agar bisa gimana? RMIN-nya ini harus langsung dari sini. Ya. Tidak bisa dari RL. Langsung dari. Lihat ini. Tanahnya 2 ohm. Ini 7 kilo. Ya, berarti kan kiloan ini ya. Ini adalah puluhan kilo ya. Dan ini puluhan kilo lagi. Jadi alangkah kecilnya harus hijau. Ya. Harus hijaunya lah. Dan kalau kecil banget RCR tidak bisa nyala. Ya. Nah, sekarang diatur kecil bagaimana, tetap kecil kan namanya harus kontrol ya, kecil. Kecil bagaimana supaya dia bisa nyala. Nah, itu diatur oleh VAR. VAR itu mengatur tegangan di sini. Tegangan sedikit ya. Nah, kalau ini bergerak-gerak maka tegangan di sini itu bergerak-gerak juga ya. Nah, kalau RG itu mengatur arus. Kalau saya tanya, RG itu mengatur apa? Pengalaman sejak zaman dahulu ya, mahasiswa nggak akan bisa jawab. Mengatur apa itu nggak bisa. Saya langsung saya jawab aja, RG itu mengatur arus. Mengatur arus. Jadi kalau RG-nya itu besar, arusnya mengalir semua ke sini. Ini kemungkinan dia nyala ya. Tapi kalau RG-nya itu kecil, arus hijau mengalir. Tapi kalau ini besar, arus hingga. Arus hingga itu berpotensi untuk menghidupkan ECR. Tapi kalau hijau ya lewat, tidak akan buat ECR itu on. Nah, kalau sudah arus hijau, kalau sudah arus jingga ini mengalir, maka akan mengalir arus merah. Nah, jadi arus merah ini besar, karena hanya melewati tahanan 2 ohm. Ya. Nah, sedangkan arus yang kecilnya lewat sini, wis gak ngefek lewat sini. Arus kecilnya. Wis gak ngefek ke beban, nah, kecil banget. Jadi arus merahnya bisa sampai 10 ampere, tapi arus hijaunya 0,1 ampere ya, cuman nambah 10,1 nggak ngefek ya. Gitu. Nah, apakah bisa Pak? Nah, ini pertanyaan. Arus merah itu lebih kecil dari arus hijau. Nah, untuk rangkaian seperti itu nggak bisa. Misalnya saya buatnya 50.000. Ya, kan harus lebih besar dari sini. Ini 35 kilo, ini 35 kilo. Ini saya buat 50.000. Saya buat 50.000. Ya kalau akhirnya kan yang lewat sini kecil. Kalau yang lewat arus hijau ini kecil gara-gara 50.000 di sini, ya nggak akan nyala ini ECR-nya. Ya, ECR-nya nggak akan nyala. Nah, jadi sebaiknya ini dipisah, harusnya ini dipisah ke sini. Nah, masuk sini. Tek. Nah, itu ya, itu baru benar. Itu harus baru arus merahnya bisa lebih kecil dari arus hijau yang atau pintu gerbang baru bisa dilewati oleh si kecil. Nah, tidak harus dilewati oleh yang lebih besar dari security-nya. Wah, gak iso liwat untuk. Jadi kamu nggak bisa masuk di Polinema gara-gara kamu lebih kecil dari Pamdal. Pamdalnya kan yang buka pintu gerbangnya itu kan Pamdal. Ya. Nah, sekarang
arus jingga itu bentuknya gimana? Apa bisa dipisah bentuknya? Nah, jadi gini ya. Nah, ini. Jadi arus jingga kan di sini yang lewat sini ya, yang kontrol sini. Bentuknya itu gimana? Apa lurus bisa? Nah, sekarang ini saya stop. Dari sini ada pertanyaan enggak? Nah, ini. Jadi arus jingga kan di sini yang lewat sini ya, yang kontrol sini. Bentuknya itu gimana? Apa lurus bisa? Anggap arus jingga sudah masuk ke kit yang sudah benar, bukan arus hijaunya. Kalau arus hijau kan masih belum berhasil masuk ke kit. Ini arus jingga. Tapi bentuknya saya pilih yang kotak. Nah, ya, yang kotak. Oke. Oke, saya buat T2. Oke, saya buat D3. Oke, saya buat D3. Nah, apakah ini bisa menyalakan? Ini saya buat 20 volt atau berapa ampere ya? Saya buat 20 volt, ampernya misalnya saya buat gede ini. Misalnya 3 ampere. Gede kan? Ampere. 20 volt 3. Maka bisa menyalakan? Tidak bisa menyalakan. Syarat ECR nyala adalah dV per dt tidak sama dengan 0. Atau DI per dt tidak. dV per dt yang tidak sama dengan 0 itu hanya terjadi pada T1 tok. Bukan T1 sampai T2. T1 sampai T2 itu adalah dV per dt sama dengan 0. Karena ini kan konstan. Diferensial kan sama dengan. Kemudian T3 sampai T4 sama dengan 0. Tetapi T1 tidak sama dengan 0. Tapi cuma 1. Dan perubahannya cepat. Apa ECR sensitif itu? Kalau ECR sensitif ya sudah on. Ini sudah nggak ada gunanya ini. Cuma onnya di sini tok, teng. Saya ini nggak ada gunanya. Teng. Supaya ECR itu cepat on, pada saat T1 kepingin di on kan ya sudah di situ T1 on. Jangan melambat. Kemudian di tengah-tengah sini baru on. Jangan begitu terlambat berapa detik. T1 on ya sudah on. Maka dibuatlah pembangkit pulsa jarum. Kemudian bagaimana itu gambarannya? Pada saat T1 muncul sekaligus ratusan pulsa jarum. Bukan kotak ini ya. Pulsa jarum jadi tek 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 gitu. Tapi ratusan. Nah, itu yang diminta oleh CR. Jadi berondongan peluru. Sekejap muncul ratusan pulsa jarum. Nah, itu yang membuat ECR sekejap on. Gitu. Kalau cuma satu gini, ya nggak on. Nah, kalau ini kan sudah konstan, nggak on. Paham sini? Nah, sekarang saya buat sinyal dV per dt tidak sama dengan 0, tapi bukan ribuan jarum. Yang nggak memerlukan waktu, yang anak SMP bisa melihat. Ya cuma pakai R dan C. Tapi sumbernya adalah setengah gelombang. Jadi penyearah setengah gelombang. Kalau penyearah setengah gelombang kan seperti ini ya. Nah ini setengah gelombang. T1 ya. Dan ini tengah pas tengah ya. Saya buat ini T2. Ini saya buat T3. Oh, T6. Nah, banyak T kan. Nah, antara T2, T3 dan antara T2 dan T4 itu kan sinyalnya menurun. Tuh. Jadi kamu bisa ngatur kapan on-nya. Kapan on. Misalnya kamu ingin meng-on-kan apa? Kamu cek dulu ECR itu on pada daerah mana? Misalnya on-nya pada tegangan di sini ya. On-nya tank. Saya kasih warna apa? Kuning. On-nya di sini.
Berapa volt, Pak? 13 volt ya. Maka ketika kamu memakai pulsa biru, kita sebut, kita namanya dia T12. T1, nah, T1,2 dia on. Tinggi biru bisa segini itu diatur dengan tahanan-tahanan RG atau RG. Diatur oleh RVAR dan RG. Aturnya. Ya, RVAR. Paham ya? Dan sekarang diatur lagi sehingga muncul sinyal hijau. Seperti ini. Maka O-nya ECR di mana? O-nya ECR. Adanya O-nya di sini. Tertunda dia. Maka ECR tertunda O-nya yaitu di T ya 13. Tertunda berapa nih? Ya, lama tertunda kan. Kan nanti kita bisa memicu tegangannya itu tertunda sampai berapa tergantung keinginan kita. Jadi dengan mengatur R dan R var ini kamu bisa nunda. Mau bagaimana itu ya? Mau bagaimana? Mau di on kan yang seberapa? Jadi sekarang kalau saya perhatikan lagi ini muncul arus merah ya. Arus merah itu bisa diatur rata-ratanya dengan mengatur ininya. Tetapi risikonya terjadi ripple yang berbeda-beda. Kok bisa berbeda-beda Pak ripple-nya? Itu tadi, ripple membuat panas. Jadi kalau kamu bisa mengatur panas, kamu bisa membuat tegang kecil untuk membuat panas yang tinggi. Setrika. Bagaimana kalau kamu kepingin, jadi arus merah itu harus lebih besar dari arus hijau. Ya, harus lebih besar dari. Tapi kalau kepingin arus merah lebih kecil dari arus hijau, maka tidak bisa rangkaian ini. Karena kalau memakai rangkaian ini, kamu kasih ini resistansi tinggi agar ininya kecil kan, ya, membuat arus hijau terlalu kecil. Kalau arus hijau dan jingga terlalu kecil, ya nggak bisa mengonkan ECR ya. Nah, jadi rangkaian 7 kilo ohm, RVAR dan 3 kilo ohm harus dipisah. Jangan dijadikan satu dengan 2 ohm. Jadi dipisah melalui ini misalnya ya. Nah, melalui. Jadi tank baru masuk sini nggak apa-apa. Nah, oke paham ya? Nah, sekarang tak perlihatkan pakai PSIM bagaimana mengontrol ini sehingga berubah-ubah sudut pulsanya. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Biasanya kalau SCR itu dalam rangkaian konvensional, maksudnya dalam rangkaian sehari-hari itu biasanya diaplikasikan ke rangkaian apa ya, Pak? Biasanya di rangkaian untuk apa ya, lampu tidur itu. Lampu yang sederhana itu ya. Untuk lampu kepingin remang-remang atau untuk lampu ya bisa diatur gelap-gelapnya itu. Mau remang-remang atau diatur untuk mengatur penerangan lampu supaya remang. Tuh. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Tuh. Jadi tegangan E ya kan. Ini adalah bolak-balik masuk di RL dan di sini ada alat ukur V ya. Ada alat ukur V. Ya, kemudian ada harus ikut ampere harusnya masuk di ECR dan kembali. Tapi ini diatur oleh sesuatu. Kita lihat ini sudut fasa kan. Ini sudut fasanya 0 ya. Ini ya. Oke, ini frekuensi 50 ya. Ini sudut fasanya 0, 28. Kalau sudut fasanya 0, kita buat simulate dulu. Teng. Ya, ya. Nah, ini kelihatan gelombangnya. Ya, ini adalah tegangan E. Saya buat 18. Kurva saya buat warna tegangan E warna oranye ya.
Oke, ini tegangan AC-nya. Sumber. Tegangan bebannya. Tegangan bebannya EO. Nah, 0. Jadi pada saat 0 dia sudah on, ya, cepat ya. Berarti tegangan digitnya juga tinggi. Kalau kamu ingin tahu VG-nya di mana sih? Ya VG-nya dia sudah on kan di sini. Teng, ini VG-nya. Ini kalau saya buat arusnya, kurva ini jadi hijau ya kan. Biru aja. Biru dongker ini saya buat 4. Jangan ini VG-nya saya buat jam gelap ya, warna gelap pokoknya. Jadi memicunya di sudut pas naik. Dia cepat memicu karena arus di gate-nya sudah tinggi. Kita tidak perlu tahu apakah dia pakai pulsa hujan atau sinus. Jadi sinusnya tinggi. Kita lihat E0 ini berapa sih puncaknya E0? Puncaknya berapa? Kita ukur analisis, kita ukur max untuk E ya. Max untuk E. Oke, saya kasih merah. Max untuk E. Atau E0. E dulu. Max. Sama E0 ini. Max untuk E adalah 28 volt. 28 volt. Sedangkan max untuk E0, kita lihat E0. Max untuk E0 2,8 juga, 28 juga. 28 volt ini, Mas. Ini 28 sama betul. Ya. Ini kebetulan. Rata-ratanya E0 ini kan sudah DC. E0 rata-ratanya kalau diukur rata-rata E0 adalah di sini 9 volt. Jadi ratanya dia 9 volt. Sedangkan RMS kalau dibuat rata-rata dia kecil karena kan dia tidak AC. Nah, jadi harus RMS. Kalau RMS-nya ketemu di sini adalah 19,9 jadi 20. RMS-nya 20. Ya. RMS-nya 20, puncaknya 28 tadi kan. Puncaknya 28, tegangannya 20. Sedangkan N0 rata-ratanya 9. Ya, gitu. Kemudian E0 di sini kok juga punya RMS, Pak. Kenapa? RMS pada DC itu juga terlihat, ya, juga terlihat. Karena DC ini punya puncak dan punya lembah. Jadi puncaknya kalau di sini 28, sedangkan lembahnya 0, gitu ya. Minimal di lembahnya 0. Jadi lembah itu minimal, tegangan minimal. Kalau ingin tahu minimalnya berapa, kita ukur min ya. E0 minimal min 1. Ya. 0 ini. Min 1.0 tapi pangkat 10 min 5. Jadi dianggap 0. Lembahnya 0. Paham ya? Jadi puncaknya 28, lembahnya 0. Jadi tetap ada perbedaan. Terus sekarang kalau saya buat, ini kan pada 60 derajat. Suhu pada pemicuan 60 derajat. Ini 0, 60, ini 90, ya. Ini 180, ini 360, pas satu periode, 360. Sekarang kalau saya buat 90, nah ya, saya buat 90. Nah ini 90. Ya. Terjadi 90 dipotong. Apakah bisa dipotong sampai segini, Pak? Ini kan dipotong, berarti dipotong tegangannya jadi seperti ini, terus rata-ratanya menurun. Ya, jelas menurun kan lebih sempit. Pertanyaannya apa? Bisa sampai lebih dari besar 90? Nah, ini. Kita stop dulu berarti.
kembali ke rangkaian. Enaknya rangkaian mana yang dipakai? Yang ini aja. Kalau rangkaiannya cuma ini, nggak bisa pakai. Ini harus maksimum hanya 90 seperti tadi. Maksimumnya. Paham ya? Kalau kepingin lebih dari besar 90, RG diganti C. Ya. RG diganti C. Sekarang seandainya RG diganti C ya. Besar. Oke. Ini saya ganti. Tek menjadi kapasitor. Oke, cari kapasitor yang bagus. Oke. Nah, cocok. Nah. Jadi kalau sudah seperti ini beda. Jadi arus kalau ada kapasitor selalu apa? Mengalir ke beban kapasitor dulu. Jadi arusnya mengalir ke sini. Misalnya saya buat arus hijau ya. Iya. Ya. Ah, ini bagus. Iya, saya besarkan ya. Nah, setelah kapasitornya sudah penuh, sudah memenuhi syarat, maka akan muncul arus ping ya. Jadi harus melepas. Jadi harus melepas. Jadi kapasitornya melepas muatan ketika sudah penuh, nanti muncul arus ping seperti ini ya. Ya. Kembali ke. Nah, ini arus pingnya. Saya buat besar, tebal maksudnya ya. Ini sudah mengalir arusnya. Ini untuk menembak ini. Nah, kamu tinggal mengatur airvar atau airmin. Airmin enggak pakai, enggak apa-apa. Langsung airvar gitu aja ya. Enggak usah pakai airmin. Jadi tinggal mengatur airvar-nya, maka pelepasan arus ping ini bisa sekejap, bisa juga lama. Ya. Gitu. Jadi kalau saya kembalikan ke mana aliran ini, nah ke gelombang ini. Jadi dengan adanya kapasitor, maka kamu bisa mengatur dari 0 sampai ke sini. Ya. Ya. Misalnya saya atur sekarang sampai mendekati 180 derajat, bisa sudah. Tapi harus pakai kapasitor tadi. Contoh, rangkaiannya tetap kalau PSIM ini enggak berubah rangkaiannya. Kalau PSIM kan cuma bahasa program, tinggal program aja. Kamu buat sekarang 170, ya. 70. Maka saya simulate. Nah, ini sudah kelihatan gambarnya berubah seperti ini, ya. Tentunya puncaknya juga berubah. Puncaknya untuk E0 sekarang tinggal 5 volt ke bawah sini puncaknya ya. Kalau tadi kan 28 di sini. Dan pada saat sudut pemicuannya masih 90 di bawah 90 di sini itu masih sama puncaknya, tapi di atas 90 sudah berkurang puncaknya. Akhirnya kecil sampai 5. Nah, apakah ini bisa ditinggikan juga sampai sini? Bisa, asal E0-nya juga diubah. Jadi sumbernya tekanan E0 diubah. Inputannya diubah. Jadi kau pakai trafo supaya diubah. Maka ini akan menimbulkan ripple yang tinggi. Ya, ripple yang tinggi. Tapi tegangannya rendah. Ripple yang tinggi tapi tegangannya rendah. Tapi ripple-nya tinggi. Nah, jadi misalnya tegangan rata-ratanya 5 volt. Ini E0 di sini. 5 volt tegangannya ya. Tapi puncaknya bisa sangat tinggi. Misalnya sampai 50 volt puncaknya. Maka kamu buat tegangan di E itu juga lebih tinggi dari 50 harus. Misalnya 100 harus lebih tinggi dari 50. Nah, sumbernya aja sudah tinggi, maka luarannya bisa diatur. Tegangan rata-ratanya kecil, karena memang kecil
lebarnya ini kecil ya kan, tapi ripple-nya tinggi, bisa. Apa efeknya? Panas ya. Ripple itu efeknya panas. Jadi bisa diatur untuk penetasan telur, telur ayam, telur ular ya. Kemudian telur cicak bisa untuk peternakan reptil. Reptil kebanyakan dengan telur. Bagi yang bisnis ayam atau bisnis bebek bisa pakai ini ya. Tentunya pakai kontrol, kontrolnya kontrol panas atau kontrol apa bisa pakai ini. Kalau perlu gigitnya ini pulsa digitnya bisa diatur juga pakai Arduino. Tapi ingat harus hubungannya dengan apa? Dengan dengan sumber tegangannya. Contohnya gini ya. Kalau pakai Arduino gimana Pak? Bisa enggak? Ya ini pakai Arduino ya. Nah ini bisa ini pakai Arduino. Tetapi tetap Arduino harus punya zero crossing ya, zero crossing. Zero crossingnya itu diambil dari sumber tegangan masuk di Arduino. Jadi nanti akan bisa dicek kapan nolnya gitu ya. Akan bisa dicek kapan nolnya. Ketika kapan nol, kapan negatif, kapan bisa dicek di zero crossingnya. Berbasis itu nanti Arduino bisa mengatur sudut berapa yang akan diminta. Gitu. Kalau ini kepingin mengatur amplitudo berapa, kepingin panas amplitudonya tinggikan, kepingin tipis, tegangannya kepingin tipis, sumbernya ngatur kontrol. Kontrolnya bisa diatur secara analog, tetap pakai dioda ini, bisa diatur pakai Arduino, tapi dengan zero crossing di sini. Nah, saya kira gitu. Oke, saya kira sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.